3 tahun denda goceng anjing. Gila gak tuh? Bener nih hukum, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Buat kita orang susah, please anjing, jangan macem-macem sama hukum di Indonesia. Landa ancaman pidananya 5 tahun. Sementara yang korupsi timah 300 triliun cuma didenda 5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Halo, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Seperti biasa, konten ini akan menyajikan beberapa video yang lagi viral banget ya. Dan hari ini ada Nyoman Sukena ya, berasal dari Bali yang memelihara landak sampai berkembang biak ya. Meskipun dia memelihara, ini kasus langsung dibawa ke pengadilan ya, tanpa ada pembinaan atau sosialisasi ya. Oke, seperti apa tanggapan dari netizen tentang hal ini? Oke, kita langsung cek videonya. Oke, kita ke video pertama. Play. Para landak dihukum 5 tahun, tapi yang korupsi 270 triliun cuma dihukum 3 tahun denda goceng anjing. Gila gak tuh? Bener nih hukum, tumpul ke atas, runcing ke bawah. Buat kita orang susah, please anjing, jangan macem-macem sama hukum di Indonesia. Karena kita pasti bakal dihukum dengan seadil-adilnya. Tapi untuk si kaya bisa melobi hukum dengan sebebas-bebasnya. Fakta. Ya, fakta. Oke, ada beberapa komentar di sininya. Nyoman Suyadnya, rawatlah koruptor dengan baik. Konoha beli. Oke, di sini ada caption, izin berpendapat karena saya merasa iba hanya karena tidak tahu beliau sampai diadili. Saya mohon agar langkah restoratif justice untuk kasus yang menimpa Bapak Nyoman Sukena. Oke, kita langsung Sore Semeton, izinkan saya untuk berpendapat terkait kasus yang lagi viral, yaitu kasus yang menyeret Bapak Nyoman Sukena dari Bongkase, di mana beliau telah memelihara landak Jawa secara ilegal, yang mana landak Jawa tersebut merupakan satwa dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan beliau dituntut 5 tahun penjara. Di sini saya sebagai masyarakat dan kembali rasa iba melihat apa yang dialami Bapak Nyoman Sukena, karena saya lihat Bapak Nyoman Sukena tidak ada manusia atau keinginan untuk memperjualbelikan landak tersebut atau bahkan mengkonsumsi daging. Jadi menurut saya hendaknya langkah restoratif justice diberlakukan untuk kasus ini dan segera membebaskan Bapak Nyoman Sukena, karena di tahun 2001 saya lihat juga ada kasus serupa di mana Bapak Bupati Badung juga memelihara owas Yamang, dan beliau hanya meminta maaf dan mengembalikan owas Yamang tersebut ke BKSDA untuk dipelihara oleh pihak BKSDA. Jadi saya mohon Bapak Hakim dalam putusannya nanti mempertimbangkan hal ini agar tidak terjadi tebang pilih, biar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Pelihara landak ancaman pidananya 5 tahun. Sementara yang korupsi timah 300 triliun cuma didenda 5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Padahal korupsinya seharga hotel bintang 5. Nggak sekali 2 kali hukum Konoha ini konslet begini. Kalau terdakwanya rakyat kecil kayak gas mobil terus diinjak. Tapi kalau terdakwanya pejabat atau konglomerat, hukum Konoha ini kayak tai sapi. Nggak ada yang berani nginjak.
Jadi ceritanya begini, ada seorang warga di Bali memelihara 2 ekor landak karena tidak tahu kalau landak itu dilindungi. Kak sepakat bahwa kita harus menjaga hewan langka. Makanya untuk kasus ini Kak langsung menggali informasi dari landaknya. Landaknya langsung Kak interogasi. Kak tanya begini ke si landak. Landak, oh landak, kenapa engkau langka? Landaknya jawab, macam mana aku tak langka? Aturan tak disebar. Aturan tak disebar. Berarti itu sumber konfliknya. Masyarakat nggak tahu kalau landak itu hewan langka. Kau udah nanya langsung sama landaknya. Menurut si landak, dia sudah dipelihara dengan baik. Pagi dikasih breakfast, siang lunch, malam udah pasti dinner. Tolong bantu komen kalau kalian sependapat sama Kak. Menurut Kak, sebaiknya terdakwa ini dibebaskan. Kejadian landak ini mari kita pakai sebagai pembelajaran bahwa masyarakat perlu diberi edukasi hewan mana saja yang termasuk satwa dilindungi. Kalau sudah tahu jangan malah ditangkap. Kalau ditangkap berarti jangan lupa follow. Kalau nggak follow, Berarti konslet. Benar juga ya. Padahal landak itu tidak dikonsumsi atau dijual belikan ya. Malah secara tidak langsung nyoman ini memperkembangbiakan ya dan memperbanyak landak yang hidup atau landak yang banyak ya. Ini harusnya berterima kasih sama Yoman dan BKSDA juga harusnya memberi edukasi atau memberi binaan dulu ya, jangan sampai langsung ke ranah hukum gitu kan. Korupsi 300 T, Buset, 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. jangan sombong dulu Mbak ya. Jangan sombong dulu kalau Mbak, belum jangan, Mbak. seberapa. Mbak punya yang korupsi 300 T, tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Jangan. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa kerenan yang Iya. mana. Korupsi 300 juta atau ngubur landak. Indonesia nih bos. Keren, Mau Bos. apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Iya. Tepuk tangan lu, Bre. Tapi tolong, motor saya hilang. Ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja. Oke, di sini ada pengacara Nyoman Sukana ya. Mabir Ismail ingatkan Kapolda Bali terkait kasus landak Jawa dibongkar sebadung. Oke, seperti apa? Saya kira ini juga satu seharusnya menjadi perhatian dari Kapolda ya. Untuk hal-hal yang seperti ini ya harusnya ada pertimbangan kemanusiaan. Binatang aja kita hormati kok, hak asasinya, apalagi orang kan mestinya kan begitu. Ya kan? Saya tidak melihat bagaimana bentuk pemaksaannya ya. Tetapi dari sequence waktu tanggal 4 dia didatangi ya, disita diletakkan penyitaan terhadap landak itu, kemudian tanggal 5 dia ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 5 itu juga landak ini diambil, kemudian tanggal 5 itu juga SPDP dibuat, tanggal 5 itu juga dibuat satu surat terkait dengan SPDP ini, pemberitahuan kepada pengadilan. Sampai sekarang kita nggak tahu apakah ada izin dari pengadilan atau tidak terhadap penyitaan itu. Ini kan cara-cara yang menurut hemat saya tidak sepatutnya dilakukan, gitu ya. Kita ini kan menegakkan hukum, negara kita ini negara hukum, bukan negara suka-suka, gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang mesti kita lihat ini kan mestinya pendekatan restoratif justice. Ya. Apa sih kepentingan negara mempidanakan atau memenjarakan
Nyoman Sukena? Nggak ada. Oke guys, seperti itu ya tanggapan dari netizen tentang kasus Nyoman Sukena ya, yang terancam 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Ini benar-benar negara Konoha ya. Dan yang anehnya lagi, Nyoman Sukena ditahan tanpa ada pembinaan ya. Harusnya sebelum ditahan dan dibawa ke pengadilan, harusnya Nyoman Sukena tuh harus diberi pembinaan dulu ya, sosialisasi dulu. Harusnya BKSDA memberi apa ya, memberi penghargaan atau memberi hal yang layak ya, karena dia secara tidak langsung ikut melestarikan ya, meskipun pada akhirnya dia tidak tahu bahwa landak itu adalah salah satu hewan yang dilindungi ya. Mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan Nyoman Sukena terbebaskan ya. Oke, apa tanggapan kalian tentang berita ini? Tulis di kolom komentar. Next action, bye.